Oke, eee, kembali lagi di channel ini. Seperti biasa di project yang lainnya. Untuk video kali ini saya akan mengupdate web Toserba yang pernah saya upload di channel ini sebelumnya. Ini masuk ke versi yang terakhir, di dalamnya sudah berubah, semua user interface-nya juga sudah berubah, banyak sistem juga yang sudah berubah, cara reviewnya, tampilan juga berubah. Nah, oke, ini halaman website saya yang baru karena yang sebelumnya bermasalah. Jadi, bagi yang perlu apa namanya informasi tentang bootcamp full stack web developer, pernah ada juga yang nanya di WA, di email ya. Banyak yang bertanya kapan kursusnya dibuka. Kursusnya nanti dibuka di Kabari. Kalau yang sudah follow Instagram nanti ada di sana. Kalau ada yang mau lihat silabus pembelajarannya, bisa diklik di sini bootcamp gitu ya. Nanti di sini ada silabus dan jadwalnya semuanya sudah ada di sana. Gitu. Oke, untuk video yang sekarang kita akan mereview eh, Toserba lagi, e-commerce Toserba yang sudah diperbarui, gitu ya, yang sudah diupdate ke yang paling baru. Nah, bagi yang sudah punya code-nya, yang punya source code-nya di versi sebelumnya, sudah bisa di-download di link yang sudah saya bagikan di emailnya. Itu nanti ada file terbarunya, versi terbaru dari e-commerce Toserba ini. Oke, bagi yang belum punya silakan nanti dihubungi lewat email juga bisa, kalau mau lewat kontak juga bisa, atau mau lewat WhatsApp juga bisa, silakan diklik di sini, nanti akan langsung diarahkan ke nomor WhatsApp-nya. Oke, di sini ada 3 project yang apa namanya, yang sudah saya buat. Yang pertama e-commerce, kemudian digital school, sama point of sales. Nah, saya akan ngebahas dulu yang ini, yang Toserba e-commerce, ini yang sudah versi terbaru. Oke, dari versi yang sebelumnya, sangat jauh berbeda. Di sini saya pakai produk-produk dummy, kemudian, sudah disediakan carousel-nya, kemudian banyak juga sudah ada login dengan Google juga, gitu ya, daftar bisa pakai akun Google dan lain sebagainya. Untuk sekarang kita masih pakai Google dulu, nanti mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan dengan sosial media lain juga bisa. Gitu. Tapi yang mau coba demonya silahkan di sign up aja di sini di halaman ini gitu ya. Nah, sekarang saya akan mencoba dengan akun yang sudah tertera di apa namanya di aplikasinya. Kalau ada yang mau nyoba juga silakan aja bikin akunnya gitu ya, bikin akunnya untuk demonya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman usernya yang sudah terdaftar. Nah, di sini tampilan usernya. Kalau mau ganti password juga bisa, password barunya juga bisa. Update profile, nah ini saya tidak akan diganti. Nanti kalau mau coba silahkan sendiri aja. Oke, kita langsung masuk ke halaman produk. Oke, di sini ada produknya yang sebelumnya itu hanya ada satu gambar ya. Jadi setiap produk itu hanya ada satu gambar. Di versi yang sekarang gambarnya bisa banyak. Udah gitu bisa nih ya, bisa digeser-geser. Gitu. Jadi kalau misal laptop ini misalnya. Nah, ini ada banyak tuh gambarnya. Kemudian tampilan teksnya juga sudah disesuaikan, jadi biar lebih enak dibaca gitu ya. Biar lebih jelas juga detail dari sebuah produknya. Jadi tampilannya seperti ini. User interface-nya sudah jauh berubah dari versi yang sebelumnya. Kita coba dulu yang ini. Di sini bisa langsung dibeli atau masuk keranjang gitu. Seperti biasa, ini penggunaan apa namanya perhitungan ongkir otomatis menggunakan Raja Ongkir. Saya akan coba misalkan dikirim ke Jawa Barat, kabupatennya Bandung Barat, kurirnya kita coba pakai JNE. Kemudian layanannya akan langsung muncul yang 11.000, 12.000 ya. Oke, kita masukkan dulu alamat lengkapnya. Misal ini misal aja.
Oke, langsung kita klik Blik, langsung muncul pop-up-nya. Tapi nanti kalau memang mau diaplikasikan seperti biasa ya, jadi harus disesuaikan lagi codingannya agar sistem pembayarannya berjalan dengan baik. Kemudian kita akan cek dulu Midtrans simulatornya. Kita pakai Mandiri aja. Oke, kita pakai Mandiri. Nah, ini ada kode perusahaannya. Kita masukin. 70012. Kemudian kita copy dulu ininya. Oke. Eh, saya nggak akan langsung bayar dulu. Ini kan simulator aja, nggak langsung saya bayar. Jadi ada fitur baru. Jadi kita bisa mengupdate pembayaran kita kalau memang sudah dibayar gitu ya. Tapi kan nanti kalau belum dibayar nanti statusnya pending. Misalnya kita kembali ke merchant dulu. Oke, pembayarannya kita cek di sini ordernya. Nah, di sini ya tadi ada barang yang kita beli, statusnya masih pending, pengirimannya masih processing gitu ya. Nah, di sini kalau yang sudah di yang status pembayarannya sudah settlement, ini udah nggak bisa diupdate lagi. Kalau pending nih kayak gini ya, udah pending, kalau masih pending dia masih bisa diupdate. Jadi kalau kita update di sini tergantung pembayaran ya. Tuh, kalau pembayaran udah lama dia kadaluarsa. Kalau pembayarannya berhasil dia akan langsung muncul settlement. Kalau pembayarannya kadaluarsa itu dia nggak bisa ngasih review untuk produk ya. Sekarang saya akan bayar dulu di sini. Nah, tadi ini ya 111.000. Oke, kita bayar inquire. Oke, 111.000. Kemudian kita cek bayar dulu. Di sini status paymentnya sudah successful. Di sini masih pending. Terus kita update dulu di sini pembayarannya. Oke, pembayaran diterima, langsung dia berubah statusnya menjadi settlement. Artinya sudah dibayar gitu ya. Nah, kemudian user dia bisa langsung ngasih review. Kita kasih dulu reviewnya, misal di sini bintangnya 5 misalnya. Ini kita tulis keren banget. Oke, kemudian send. Berhasil ditambahkan. Kalau kita mau lihat reviewnya itu ada di produk sini. Kemudian reviewnya 1, kita cek reviewnya. Nah, ini user coba keren banget gitu ya. Oke. Nanti bisa dicoba juga sama teman-teman kalau mau nyoba dengan ini yang pembayaran dari card gitu ya. Kalau kita klik cardnya langsung masuk ke card ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini di sini ada cardnya. Kalau kita masukin barang lagi, misal kita mau beli barang ini, misal ya, terus keranjang, nah keranjangnya langsung berubah menjadi 2 gitu. Kalau misal kita tambahin stoknya di sini 2, kita masukin lagi keranjang, barangnya berubah menjadi 3 gitu ya. Nah, kalau kita cek di sini, nah di sini ada 3. Ini kita hapus saja. Oke, itu jadi barangnya di 2 ya. Nah, di sini kalau kita kalau kita centang di sini, nah langsung muncul harganya. Terus kalau kita tambah itemsnya, misalkan 2, dia berubah menjadi 2. Yang ini kalau kita mau bayar juga, kita klik dulu di sini, nanti akan muncul bayarannya di sini, harganya di sini. Ya, kita kurangi dulu. Nah, jadi harganya segini. Gitu. Kalau memang barang satu, kalau barangnya 2, ya otomatis nanti akan dikalikan 2. Kemudian totalnya juga ada di sini semua. Untuk mencoba pengiriman juga sama seperti yang tadi. Ini bisa dicoba sama teman-teman. Nah, ini di sisi user sudah oke sampai sini aja. Karena memang di user kan fungsinya cuma sedikit ya. Jadi dia bisa ngelihat order, kemudian shipment prosesnya gimana, shipment pengiriman barang itu gimana, apakah sudah dikirim atau masih dalam proses. Gitu. Nanti ini diupdate dari sisi admin. Oke, sampai sini dulu sesi usernya, kita masuk ke admin. Oke, berhasil log out. Kalau kita refresh lagi. Sip.
Kemudian kita akan masuk pakai akun admin. Oke, kita login dulu. Ini akun admin ya. Nah, ini akun admin. Jadi kalau akun admin, dia ada setting, ada dashboard. Kita cek dulu dari setting. Nah, setting ini untuk di versi sebelumnya itu nggak ada ya. Jadi di sini ada settingan ya, nama aplikasinya apa atau nama tokonya. Nanti dia akan berubah nama tokonya. Nih, nanti nama toko di sini akan berubah. Kemudian logonya juga akan berubah kalau memang di-upload ya. Oke, ini setting dulu. Nah, ini nama tokonya nanti di atasnya berubah. Provinsi sama kabupaten ini wajib diisi karena nanti untuk perhitungan ongkirnya. Jadi kalau tokonya ini karena saya tinggalnya di Kabupaten Bogor, jadi tokonya dari Kabupaten Bogor gitu ya. Nah, ini harus disesuaikan dengan alamat asli tokonya karena nanti barangnya kan dikirim dari toko sesuai dengan daerahnya. Jadi kalau daerahnya Bogor nanti kalau daerahnya Bandung, perhitungan ongkirnya pun dihitung dari Bandung gitu. Nah, di sini untuk upload logonya, kemudian di sini untuk slidernya. Nah, slider ini nanti ditampilin di sini. Bisa kita cek tuh ya. Itu nanti akan muncul di halaman home. Nah, di sini. Nanti ini disesuaikan ukurannya karena ini kan ukurannya tidak sesuai ya. Oke, di sini nanti ada update data administratornya atau mau diganti username-nya, password lamanya, password barunya apa. Kemudian klik update, nanti dia akan berubah. Oke, ini dari admin. Kita akan lihat dulu dashboard-nya, isinya apa aja. Nah, di sini ada total pendapatan, total profit-nya, total transaksi berhasilnya, pelanggannya berapa, produknya berapa. Nah, di sini ada semua orderan. Jadi semua transaksi dihitungnya 12, tapi yang berhasil, yang settlement ini hanya ada 9. Itu ya. Jadi hanya ada 9. Kemudian di sini adalah ada alamatnya, ada status pengirimannya, ini tanggal sama jamnya, tagihannya, nama pelanggannya siapa. Tuh. Ini di halaman dashboard-nya. Kemudian kalau di halaman user, nah di sini admin bisa mencari nama, misalkan namanya siapa. Nah, ini semuanya user dummy semua. Ya, jadi emailnya juga email dummy, phone-nya juga phone dummy. Nah, jadi bisa dicari di sini. Kalau butuh udah gitu, admin hanya bisa menghapus saja. Jadi dia nggak bisa mengedit user. Kalau di versi sebelumnya, admin tuh bisa ngedit usernya ya. Tapi kalau di sini admin hanya cuma bisa menghapus saja. Kalau kita klik dia dihapus, hilang. Gitu. Ini dari sisi user, jadi admin tidak bisa menambahkan user seperti versi sebelumnya. Admin juga tidak bisa mengedit user. Jadi yang bisa mengedit user hanya usernya sendiri. Admin hanya bisa menghapus saja. Kemudian di user, sekarang kita masuk ke produk. Nah, tampilan produknya ini tidak seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya di dalam table, kita buat dalam cart sekarang. Gitu. Di sini kalau kita cek misal yang fruits ya, ini detailnya nanti akan muncul nama produknya fruits, kategorinya fruits, modal harganya berapa, modal kita beli terus harga jualnya berapa, kemudian ada profit. Nah, ini dihitung otomatis sama sistemnya. Kemudian stoknya berapa, beratnya berapa, ratingnya berapa, jumlah ratingnya berapa. Nah, tadi seperti yang tadi kalau kita lihat di sini. Nah, jumlah ratingnya 5 karena tadi kan saya ngasih ratingnya 5 gitu ya. Nah, ini deskripsinya, ini juga bisa diganti-ganti gambarnya. Oke. Kemudian ini kita kalau mau lihat reviewnya, reviewnya belum masuk ya. Tapi nanti kalau ada, reviewnya nanti akan muncul. Oke, saya ulangi. Oke, nanti reviewnya akan muncul. Di sini untuk editnya, ya, gambarnya nanti bisa diedit sendiri. Itu. Kemudian ini untuk menghapus barang. Itu seperti biasa lah itu. Kalau kita hapus di sini, misal nanti akan berhasil dihapus. Gitu. Kemudian di sini bisa tambah barang. Ya, teman-teman coba aja nanti kalau mau tahu, nggak jauh beda sama yang versi sebelumnya kalau yang ini. Kemudian untuk versi sekarang itu disediakan upload file.
Jadi nanti bisa di-upload nama-nama produk itu, jadi nggak perlu satu-satu, bisa di-upload menggunakan Excel. Nah, nanti ada format Excelnya. Nanti kalau memang dibutuhkan ada di file, ada di folder template untuk yang sudah punya source code-nya. Ini kalau kita klik, ini menghapus semua produk gitu ya. Oke, kalau kita cek ini untuk produk. Sekarang kalau untuk order, nah ini yang tadi nih. Nah, ini adalah bagian order. Di sini ada detail ordernya. Ini kode orderan yang dari pelanggan. Misalkan pelanggan kodenya berapa, kita bisa cari 814. Nah, itu akan muncul langsung orderannya. Nama customernya, harganya tadi berapa, harga barangnya ya. 111.000, kemudian tanggalnya, statusnya, eh, pengirimannya, resinya, nomor teleponnya. Kalau kita mau update, nah ini kita update di sini. Oh bukan, ini barang itemnya ya. Jadi misalkan baju di itemnya berapa? Satu gitu. Kalau kita cek lagi misalkan di sini. Bukan. Misal yang ini ya. Eh, mana yang ada banyak kiriman. Oh ini satu semua. Tapi nanti di dalamnya kalau memang ada yang kayak gini nih. Jadi misalkan barangnya apa, berapa item gitu ya. Barangnya apa aja, terus berapa itemnya, jumlahnya. Oke. Sekarang kita akan coba update dulu ininya di proses ya. Sekarang kita masukkan kirim, kemudian nomor resinya kita masukin. Tadi kita pakai JNE gitu ya. JNE, nah, resinya kan asal aja lah ini mah ya. Oke, terus kita update, maka akan langsung ada di sini statusnya deliver, JNE-nya 134556 gitu. Nah, ini kalau produknya mau kita hapus juga bisa ini, produk apa, ordernya mau dihapus, kita hapus aja misalkan ordernya. Nah, ordernya dihapus gitu, yang expire mau dihapus juga bisa gitu jadinya. Nah, jadi statusnya delivered, dikirim, kemudian kalau yang belum di-update dia masih processing gitu. Nah, ini untuk bagian ordernya. Nah, yang paling membedakan dari versi sebelumnya, kalau versi sebelumnya belum ada report ya, kalau yang sekarang sudah ada report ya. Nah, reportnya ini berdasarkan tanggal ya, ya. Berdasarkan tanggal, misalkan dari tanggal 3 sampai tanggal 3 gitu. Ini maksudnya tanggal 3 malam, tanggal 3, mulai tanggal 3-nya gitu. Ini juga sama. Jadi kalau kita cek misal dari tanggal 1, akan muncul rentan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 3 Januari gitu. Atau kita mau dari bulan apa ya? Desember yang udah pernah saya coba juga sebelumnya. Nah, jadi ini semua transaksi. Kalau kita apa namanya? Kalau kita kumpulkan semua transaksinya, tapi transaksi di sini hanya transaksi yang statusnya itu payment. Yang statusnya settlement. Jadi kalau kita lihat di dashboard, kan ini ada transaksi ya, total transaksi, kemudian transaksi berhasil. Nah, transaksi berhasil kan jumlahnya 9. Jadi kalau kita cek di report di sini, kalau kita mau cek laporan eh, apa namanya, keuntungannya dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 3 Januari. Di sini ada datanya tanggal 1 Desember sampai tanggal 3 Januari, pendapatannya itu adalah 32 juta. Artinya ini eh, pendapatan kasar. Kemudian profitnya ini total pendapatan bersihnya itu adalah 4.150.000. Nah, detailnya ini ada di sini. Ordernya, tanggalnya, nama pelanggannya, produknya apa aja, jumlahnya berapa, harganya berapa, ongkirnya berapa, total harganya berapa, kemudian profitnya berapa, total profitnya berapa. Jadi kalau misalkan ada nih barang yang itemnya ada 4 gitu ya, dia beli 4 buah, kemudian profitnya 10.000 satu barang, maka total profitnya adalah 40.000 gitu ya. Karena ini profit per satu barangnya, ini total profit itu total dari barang yang dibeli. Total profit dari barang yang dibeli. Kemudian laporan ini itu bisa di-download gitu ya. Di-print maksud saya. Nah, di-print. Ini ada tampilannya. Nah, di sini ada tampilan apa namanya? Mirip seperti tabelnya. Kalau kita mau pakai setting di sini misalkan kasih A4 gitu. Scale-nya kita ubah custom, jangan 100%, misal kita pilih 80%. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi bisa diatur di sini ya 90% misal.
Oke, ya. Atau mau 100% juga bebas. Kan 100%. Nah, nah ini kalau mau disimpan gitu ya. Kalau saya simpan dulu di sini misal PDF kita simpan dulu. Nah, ini hasilnya. Jadi ini hasil apa namanya? Hasil laporannya. Karena ini terlalu besar kita kecilin. Gini ya. Nah, ini hasil laporannya gitu. Silakan dicoba aja kalau memang apa namanya? Dicoba aja untuk akun adminnya. Nanti akun adminnya yang mau nyoba nanti saya kasih username-nya di kolom deskripsi. Oke, sampai sini dulu apa namanya update aplikasi Toserba-nya. Nanti akan dibuatkan tutorialnya cara membuat aplikasi ini. Nanti dari nol sampai akhir saya akan ajarkan di YouTube dan juga di Udemy. Kalau di YouTube nanti akan munculnya di update apa videonya akan keluar seminggu 2 kali, tapi nanti kalau di Udemy itu langsung ada semuanya. Bahkan kalau di Udemy nanti teman-teman yang ada error apa segala macam bisa saya layani. Tapi kalau yang di YouTube kalau ada error dan segala macamnya, saya tidak janji akan apa namanya akan saya bantu untuk menangani errornya. Oke, ini dulu sampai sini dulu untuk update aplikasi Toserba-nya. Bagi yang sudah punya source code-nya, silakan langsung download aja di link yang sudah saya berikan lewat email. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.